Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang bisa membatalkan puasa yang termaktub di dalam kitab Fathul Qorib ini. Musannif mengatakan walladzi yuftiru bis-shaimu asyratu asya'a, bahwasanya hal-hal yang bisa membatalkan puasa seseorang itu ada asyratu asya', ada 10 hal. Ahaduha wa thaniha ma wasala amdan ila jawfi al-munfatihi au ghairil munfatih kal wusuli mim ma'mumatin ila ra'si. Yang pertama dan yang kedua adalah masuknya sesuatu secara sengaja masuk pada al-jauf, yaitu lubang al-munfatih, lubang tubuh yang terbuka, au ghairil munfatih, atau lubang yang tidak terbuka, kal wusuli, seperti masuknya sesuatu mim ma'mumatin ila ra'si, masuknya sesuatu pada luka yang menganga hingga menembus pada organ otak. Jadi yang pertama adalah masuknya sesuatu benda pada jauf yang terbuka, pada lubang tubuh yang terbuka, yakni seperti lubang telinga, hidung, mulut, maupun lubang daripada kubul maupun dubur. Sehingga lubang-lubang yang terbuka secara asli dari anggota tubuh tersebut jangan sampai kemasukan sesuatu. Lalu lubang hidung yang mana yang bisa membatalkan puasa, yaitu ketika kita memasukkan benda kok sampai pada bagian yang persis di bawah mata ini, maka puasa kita menjadi batal. Kemudian lubang telinga yang bisa membatalkan puasa kalau kemasukan sesuatu itu batasannya adalah kalau lubang telinga kita pandang secara kasat mata, yang nampak daripada lubang itu maka itu belum membatalkan puasa. Tetapi kalau benda tersebut sudah sampai ke lubang telinga yang tidak nampak secara kasat mata, maka itu membatalkan puasa. Kemudian mulut, lubang mulut yang bisa membatalkan puasa itu kalau sudah sampai ke melewati ke tenggorokan. Nah, itu adalah hal yang pertama yang bisa membatalkan puasa, yaitu masuknya sesuatu pada lubang terbuka. Atau yang kedua adalah masuknya sesuatu pada bagian tubuh melalui luka yang menganga hingga menembus pada otak. Wal muradu imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Intinya yang dimaksud daripada musannaf ini adalah orang yang berpuasa itu menahan diri, menahan atau menghindari dari masuknya sesuatu pada bagian rongga tubuh yang dalam. Jauf, ya, rongga atau organ tubuh bagian dalam. Atau yang sering kita sebut adalah jauf itu sebagai perut atau lambung. Pokoknya intinya organ tubuh bagian dalam ini jangan sampai kemasukan sesuatu melalui rongga tubuh yang terbuka secara asalnya. Masalah itu yang ketiga adalah al-huqnatu fi ahadis sabilaini wa ya dawaun yuhqinu bihi al-maridu fi qubulin aw tuburin al-mu'abbari anha fil matni bisabilaini. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah al-huqnah. Al-huqnah itu apa? Yaitu memberikan obat melalui dua jalur, kubul maupun dubur, atau yang kita kenal itu obat ambeien. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan puasa, kalau kita memasukkan obat yang kita masukkan melalui dubur atau anus, maka puasa kita menjadi batal. Itu yang dimaksud daripada al-huqnah. Warabi'u yang keempat adalah al-qai'u amdan. Fa illam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaqa.
Yang keempat adalah muntah dengan disengaja. Kalau tidak sengaja maka puasanya tidak batal sebagaimana keterangan yang telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin itu. Al-khamisu al-wad'u amdan fil farji. Fala yafturu shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqo. Yang kelima yang membatalkan puasa yaitu al-wad'u amdan fil farji, yaitu melakukan hubungan intim, melakukan hubungan seks melalui farji. Maka orang yang melakukan jima secara lupa itu puasanya tidak batal. Jadi hubungan suami istri yang bisa membatalkan puasa itu kalau dilakukan secara sadar atau sengaja. Lah nanti itu ada konsekuensinya kalau orang sedang berpuasa itu melakukan hubungan suami istri atau hubungan seks. Konsekuensinya yaitu dia nanti terkena sanksi berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh bolong atau terputus, harus berturut-turut. Nah nanti kalau sudah itu tidak mampu, dia nanti sanksinya jatuh untuk melakukan sedekah pada 60 fakir miskin. Itu konsekuensi daripada orang yang sedang berpuasa melakukan jima atau hubungan seks secara sengaja. Selain memang puasanya batal, dia mendapatkan kafarah. Wasadisu yang keenam adalah al-inzalu wa huwa khurujul mani an mubasyaratin bila jima'in muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi aw ghairu muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi aw jariyatihi. Kemudian yang keenam adalah al-inzal, yaitu keluarnya mani yang disebabkan mubasyarah, yaitu bersentuhan dengan lawan jenis bila jima'in tanpa harus melalui jima'. Muharraman kana, baik itu yang haram seperti dia itu mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri atau bisa disebut dengan onani atau masturbasi, ataupun yang tidak haram seperti dia mengeluarkan mani melalui atau dengan tangan istrinya, meskipun tidak haram melalui tangan istrinya tapi tetap puasanya batal. Jadi intinya kalau seseorang yang berpuasa mengeluarkan mani dengan cara masturbasi atau dengan cara apapun tanpa melalui jima itu sudah membatalkan puasa. Wahtaroza bimubasyaratin an khurujil maniyyi bil ikhtilami fala iftara bihi jazman. Sehingga kalau mengeluarkan mani tanpa adanya sentuhan, seperti halnya ketika seseorang berpuasa itu bermimpi, lalu tahu-tahu bangun tidur dia mendapati sudah keluar mani, maka puasanya tidak batal. Wasabi'u ila akhiril asyrah al-haidu wan nifasu wal jununu war riddatu. Famata tara syai'un minha fi asna'i shaum abtalahu. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang nomor 7 sampai 10, ini nomor 7, 8, 9, 10 secara berurutan, yaitu al-haidu haid, wan nifasu dan nifas, wal jununu dan gila, war riddatu lan keluar dari Islam atau murtad. Jadi kapanpun kalau dari salah satu 4 itu terjadi atau muncul di tengah-tengah sedang melakukan ibadah puasa, maka puasanya batal. Jadi misalkan jam 10 pagi atau jam 1 siang kok orang yang berpuasa itu mengalami menstruasi haid, ataupun mungkin dia pengidap penyakit mental, mungkin penyakit gilanya kambuh di tengah dia sedang berpuasa, maka otomatis puasanya batal. Ataupun di tengah puasa, naudzubillah, orang tersebut melakukan tindakan secara sadar dan sengaja yang bisa menyebabkan dia itu murtad, sebagai contoh dia itu keluar daripada Islam, pindah agama lain atau keyakinan lain, maka puasanya batal. Itulah 10 hal yang bisa membatalkan puasa, dan kita harus menjauhi semua itu agar puasa kita sah dan diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.